kita akan mencoba untuk membuat soal ujian. Pertama kita membuka Google dulu, terus kita masuk ke Google Drive. Nah, ini. Kemudian kita masuk yang pribadi. Ini ada bisnis, jadi yang pribadinya. Kemudian kita akan masuk dulu ke email. Ya, kita masuk email dulu. Kita sudah masuk ke email. Terus pertama kita mengambil ini drive saya. Kemudian ambil lainnya. Ya, diambil lainnya itu kita ambil Google formulir. Kita klik, maka nanti kita akan diarahkan ke sini. Dari sinilah, ini ada formulir tanpa judul. Kita beri judul misalnya IPS. Nah, ini deskripsinya misalnya apa saja, apa yang kita tulis itu terserah. Terus beri pertanyaan, ini kita beri nama karena dia yang akan mengerjakan. Nama siswa ini bertujuan supaya nanti mereka bisa mengisi namanya sendiri. Di sini kita ambil jawaban singkat. Nah, di sini kita centang ini wajib diisi. Karena kalau tidak diisi maka dia tidak bisa dilanjut. Nah, selesai ini kita lanjut tanda tambah. Kita tambah untuk berikutnya. Misalnya di sini kelasnya di kelas berapa ditulis, itu terserah. Nah, kita centang juga wajib diisi. Nah, selesai ini nanti kita baru lanjut ke soal. Kita masuk ke soal. Ini kan ada menu, kita ambil yang ini, tambah bagian. Artinya nanti dia akan dilanjutkan ke bagian kedua. Nah, berarti di sini kita tulis misalnya kalau kita ujiannya adalah pilihan ganda, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Ini untuk deskripsi kita kosongkan saja. Setelah itu kita ambil tanda tambah ini, berarti kita menambah di bawah. Ini pertanyaan. Ini alangkah baiknya kita bisa mengopi dari pertanyaan yang ada di kalau ada kumpulan soal kita ambil saja dari kumpulan soal. Ini saya sudah ada kumpulan soal. Nah, berarti misalnya kita soal IPS. Ya, tadi kita IPS. Kita coba kita ambil IPS ini. Sebelum kita melanjutkan, kita tarik lagi ke atas. Ini ada tanda pengaturan. Kita setel dulu. Kita klik di sini. Ini ada kumpulkan alamat email, ada batasi satu tanggapan, edit setelah mengirim, lihat diagram ringkasan respon teks. Jadi kita centang yang ini, jika ini hanya anak-anak boleh menjawabnya hanya satu kali jawaban. Artinya setelah dia menjawab dan mengirim jawaban, dia tidak bisa lagi mengulang kembali jawabannya. Berarti dia hanya boleh menanggapi satu kali. Kemudian di sebelahnya ada presentasi. Ini ada tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Kita centang ini agar nanti pertanyaannya itu diacak. Jadi antara teman yang satu dengan temannya yang lain tidak bisa saling bekerja sama karena soal mereka itu akan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Di samping ini ada kuis. Kita klik. Nah, di sini jadikan ini sebagai kuis. Nah, di bawah itu ada nama pertanyaan. Berarti anak-anak kita akan bisa melihat pertanyaannya tak terjawab, bisa melihat jawaban yang benar, kemudian bisa melihat nilai poin. Jika kita hanya ingin melihat nilai poinnya saja, berarti ini kita hilangkan saja centangnya.
Tapi jika kita ingin mereka melihat pertanyaan yang tak terjawab, maka dicentang jawaban yang benar, kita centang juga. Kemudian kita simpan. Dah. Berarti kita lanjut ke sini. Kita mengambil soal. Nah, soal ini kita kopikan, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, jadi untuk pertanyaannya ini kita kopikan saja semua. Kita klik ini jawaban, karena di sini hanya khusus untuk pertanyaan dan di sini untuk jawaban. Ya, ini kita kopikan, kemudian kita pindahkan ke opsi. Jadi opsi ini kita pastikan saja lagi. Dah, sekarang kita ingin mencari kunci jawaban. Jadi pertanyaan yang ini jawabannya ya lebih tepat ini. Kita klik. Di sini kita ketikkan poin. Berapa poin yang akan kita buat. Misalnya soal kita ada 10, berarti satu soal poinnya adalah 10 juga. Jika itu rentang nilainya 100. Jadi kita ini saya contohkan saja, ini kita bikin saja 3 soal dulu atau 4 soal. Berarti satu soal itu 25. Selesai ini kita tambah. Ditambah, cari lagi pertanyaan. Kita lakukan dengan hal yang sama. Ini kita ketik, copy, kita pindahkan ke sini, tempel, kemudian jawabannya kita ambil, ya, copy kembali, pindahkan lagi di sini, ya, kita tempel. Ya, klik kunci jawaban, kemudian ini klik centang jawaban yang benar. Ini berarti nilainya 25. Nah, sekarang kita coba untuk mencoba dengan pertanyaan yang menggunakan gambar seperti ini. Ini kan ada gambar. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengubah JPG ini menjadikan JPG? Kalau tidak ada kan kita harus mencari di Google dulu atau di download dulu di image Google. Jadi bagaimana supaya lebih mudah kita jadikan ini jadi JPG? Caranya kita ketik saja di start pencarian, kemudian di pencarian ini kita ketik snipping tool, klik snipping tool, ya. Kemudian ini nanti tampilannya keluar seperti ini, kita klik new ini kita klik kemudian diambil wilayah yang akan kita jadikan JPG, baru kita save, simpan di mana saja yang akan kita mudah menemukan. Kalau saya biasanya simpan di picture ini saja. Berarti ini misalnya namanya Picture 9, save. Nah, ini kita kembali ke sini. Jadi pertanyaan yang ini kita copy dulu, ya, kita kopikan. Pertanyaan yang ini kita pindahkan ke sini, ya, kita pindahkan, lalu baru kita ambil gambar tadi. Kita ambil gambar, cari, unggah, ya, kita cari di tempat kita menyimpan tadi. Jadi ini berarti capture 9, open, tekan open, jadi dia akan diproses dan akan kembali ke menu soal kita. Nah, ini dia. Jadi dia sudah seperti ini tampilannya. Ya, kita kopikan semua, kita pindahkan. Ya. Sekarang kita tentukan kunci jawaban. Ini gambarnya adalah bencana banjir di bawah ini. Berarti ini adalah banjir. Biasanya banjir itu ada di daerah dataran rendah. Ya, checklist. Kemudian kita tambah. Ya, kita tambah poinnya 25. Kemudian kita tambah, ya, klik tambah,
Kita cari gambar, kita coba misalnya ini, kegiatan masyarakat di pesisir pantai. Kita copy, terus kita pindahkan ke pertanyaan, ya pasti ini nomornya kita hilang karena nanti jawabannya soal ini akan diacak. Jadi kalau seandainya kita beri nomor, nanti nomornya akan juga ikut karena soal ini akan diacak. Kemudian baru kita ambil gambar, karena di sini kan absennya adalah gambar. Ini gambar semua, jadi sama, kita ambil snipping tool, kemudian kita ambil new, kemudian kita kopikan ini, kemudian save. Ya, save misalnya ini, kita beri nama satu saja. Nah, lanjut. Jadi kita ubah semuanya menjadi JPG, new, save, dan ambil new lagi, ambil ke gambarnya, blok, save lagi. Ya. Kemudian ini satu lagi, berarti kita klik new, klik blok, kemudian save. 5. Ya, berarti kita kembali ke sini, ambil lagi jawabannya berupa gambar, berarti ini klik gambar, cari gambar satu, nah ini dia sudah pindah ke sini. Untuk gambar 2 berarti kita tambahkan opsi, ini kita klik opsi, ambil gambar ini, lambang gambar ini, kemudian cari, kemudian kita klik. Nah, jika ini sudah selesai, jadi kita pilih ini opsi. Jadi untuk menentukan nilai, ini kan kita sudah tentukan poin, berarti kita lihat total poinnya sudah 100, berarti kita sudah menyelesaikan soal-soal ini. Jadi Bapak Ibu, jika sudah selesai ini semua, berarti kita bisa kirim. Sudah kita kirim, kemudian kita ambil ini, karena di sini ada kirim melalui email, kemudian ini ada kita salin tautan. Nah, ini tautannya, jadi kita klik ini, nah inilah tautan kita. Ini karena panjang, jadi kita perpendek, kita centang ini, centang, kemudian ini link, kita salin. Nah, dari link inilah nanti akan kita kirim ke siapa saja yang akan kita tuju, bisa saja ke grup WA, ke email, atau kemana saja. Nah, itu yang kita kirim. Nah, untuk uji coba kita bisa mencobanya sendiri, apakah itu sudah berhasil. Kita klik ini ya, kita klik ini, berarti ini kelasnya kelas berapa, misalnya kelas 6, nama siswanya, nama siswa misalnya Fadli. Next, berikutnya. Nah, di sini kita pilih jawaban. Misalnya ini bencana alam yang terjadi di daerah yang salah. Misal ini pegunungan. Kemudian opsi ini penilaian. Tujuan utama dari koperasi misalnya menyelesaikan, menyejahterakan anggota. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah memiliki berteman. Misalnya kita memilih yang ini, memiliki kepribadian yang berbeda misal. Kemudian selesai mengisi, kita kirim kira-kira berapa nilai kita yang kita dapat. Kita lihat skor. Berarti dapat nilai kita hanya 50. Yang mana yang salah? Ini salah, ini yang salah.
poin kita cuma 50. Dan kita sebagai admin, kita bisa melihat di sini, berarti ada respon. Ini ada respon, klik respon. Nah, ini siapa yang jawab tadi? Ini dia, Fadli menjawab. Nah, kita bisa mencek soal nomor berapa saja yang salah dijawab oleh Fadli. Jadi nilai Fadli itu adalah 50. Ini ya. Ya, demikian Bapak Ibu semua. Sangat mudah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selamat berkreasi.